Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi SMK PGRI 2 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran akan membahas tema mengenai fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Salam sehat, salam semangat, salam bermanfaat. Adapun pembahasan pada pembelajaran kesempatan kali ini, pertama akan membahas mengenai pengertian Pancasila, dilanjut membahas mengenai kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, dan terakhir akan membahas mengenai nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Pengertian Pancasila. Berikut adalah pengertian Pancasila yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, pendapat Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, menurut pendapat Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pendapat Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Menurut pendapat Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Terakhir, berdasarkan terminologi, pada 1 Juni 1945, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Pancasila yang memiliki arti 5 asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai arti bahwa pertama, sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kedua, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR DPR hasil pemilihan umum. Ketiga, merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar, hukum tidak tertulis atau konvensi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki arti bahwa pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, Pancasila memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, Pancasila menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global dan menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki arti bahwa pertama, Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Kedua, Pancasila hadir dan berkembang dengan menggali serta merangkum nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa memiliki arti bahwa pertama, Pancasila adalah akan menjadi rumus kehidupan
bagi bangsa Indonesia dalam melakoni kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur segenap bangsa Indonesia agar hidup bersatu dalam perbedaan dan keberagaman, baik perbedaan suku, ras, agama, maupun antar golongan. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki arti bahwa pertama, Pancasila dijadikan sumber dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur perundang-undangan yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki arti bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Adapun nilai-nilai luhur dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya adalah 1. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. 2. Membina kerukunan hidup antar pemeluk agama. 3. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya terhadap orang lain. Adapun nilai-nilai luhur dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya adalah 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia. Adapun nilai-nilai luhur dalam sila persatuan Indonesia diantaranya adalah 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Adapun nilai-nilai luhur dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan diantaranya adalah 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dengan berasaskan kekeluargaan. 3. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam hasil musyawarah. Adapun nilai-nilai luhur dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diantaranya adalah 1. Menghormati hak orang lain. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Suka bekerja keras. 5. Suka melakukan kegiatan dalam rangka kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Dan sekian, terima kasih.